بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati hafizakumullahu jami'an. Kembali kita lanjutkan pembahasan perjalanan para nabi dan umat-umat yang bersama para nabi. Kita akan mengambil banyak pelajaran di dalamnya, yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang kisah Nabi Nuh bersama kaumnya yang berakhir dengan diselamatkannya Nabi Nuh dan dibinasakan orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Nuh. Dan Al-Quran sering kita dengarkan dari para ulama, mereka menjelaskan kulluhut tauhid. Semua isi di dalam Al-Quran adalah tauhid. Semua isi di dalam Al-Quran kandungannya adalah tauhid. Padahal kalau kita menelaah satu demi satu, kita akan dapatkan di dalamnya ada kisah, sejarah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Wahai Muhammad, ceritakan kisah-kisah kepada umatmu agar mereka mau berpikir. Di dalamnya ada kisah. Di dalamnya ada perintah tentang salat. Ada jumlah rakaat salat. Ada jumlah 5 waktu salat sehari semalam di dalam Al-Quran. Walaupun penyebutannya secara isyarat. Di dalam Al-Quran ada penjelasan tentang puasa, tentang zakat, haji, baik itu zakat pertanian, zakatul mal, zakat harta, atau zakat huli, zakat perhiasan. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim ila akhiril ayat dalam surat At-Taubah. Fasyahid, ternyata setelah kita menelaah satu demi satu ayat-ayat Al-Quran itu berisi tentang sejarah, kisah, hukum. Kenapa para ulama mengatakan kulluhut tauhid? Semua yang ada di dalam Al-Quran isinya adalah tauhid. Ternyata sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhuna Syekh Abdurrahman Asy-Syuddi hafizahullahu taala, bahwasanya makna ucapan para ulama Al-Quran kandungannya semuanya tauhid. Yang pertama berkaitan dengan kisah misalnya. Maka kisah-kisah para nabi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran bercerita tentang Rasul yang mendakwakan tauhid, karena semua Rasul dakwanya adalah tauhid, dan balasan di dunia bagi orang yang beriman mengikuti dakwah tauhid para Rasul, dan balasan bagi orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah, tidak memenuhi dakwah para Rasul. Sehingga kisah-kisah yang disebutkan semuanya kembalinya kepada makna dari dakwah para rasul, yaitu tauhid. Seperti apa balasannya di dunia telah Allah kisahkan di dalam Al-Quran sebelum balasannya di akhirat kelak. Kemudian tentang hukum-hukum fiqih di dalam Al-Quran, seperti tentang salat, tentang puasa, zakat. Semuanya ini kata para ulama, sebagaimana yang disebutkan Syekhuna, ini adalah hukukut tauhid, hak dan konsekuensi dari tauhid seseorang. Hak dan konsekuensi dari tauhid seseorang. Karena seorang yang mentauhidkan Allah, baik itu dari sisi rububiyah,
yang berkonsekuensi untuk mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyah dan asma wa sifatnya, maka dia harus menyerahkan, mengaplikasikan hak dari tauhid. Misalnya, seorang mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah adalah dengan dia meyakini 4 hal. Yang pertama, wujudullah. Dia meyakini akan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia meyakini dari sisi rububiyatullah, kemudian uluhiyatullah, kemudian asma wa sifat. Seorang yang mengimani rububiyah Allah, dia akan meyakini 3 hal. Bahwasanya Allah yang mencipta seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa ta'ala, dia yang mengatur dan memberi rezeki. Kemudian yang ketiga, hanya dialah yang memiliki seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Dan ini makna dari firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap kali kita mendengarkan lafaz Rabb di dalam Al-Quran, maka maknanya kembali pada 3 hal. Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Al-Malik. Dia yang mencipta, mengatur, memberi rezeki, dan dia yang memiliki seluruh yang ada di alam semesta ini. Dan hanya yang memiliki 3 sifat ini yang berhak diberikan kepadanya ibadah. Karena syarat untuk sesuatu boleh diserahkan kepadanya ibadah apabila memenuhi 3 hal. Syarat sesuatu boleh diberikan, diserahkan kepadanya ibadah, baik itu doa, meminta kesembuhan, atau meminta perlindungan, mengharap, mencintai, atau sholat, zakat, puasa, tidak boleh diberikan kepada sesuatu kecuali memenuhi 3 hal. Yaitu dia yang mencipta, dia yang mengatur, memberi rezeki, dan dia yang memiliki seluruh yang ada di alam semesta ini. Dan itu tidak ada kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah dalam manzumah Sulamil Wusul ila Ilmil Usul, wa anna ma'nahu alladhi dallat alaihi وأن معناه الذي دلت عليه يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. Sesuatu itu tidak boleh diserahkan kepadanya ibadah kecuali memenuhi 3 hal. Dia yang mencipta, dia yang mengatur, memberi rezeki, dan dia yang memiliki seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Karena tindakan kebodohan apabila seorang menyembah sesuatu yang tidak menciptakannya. Seorang menyembah sesuatu yang tidak memberinya rezeki. Seseorang menyembah sesuatu yang tidak memilikinya. Ini adalah tindakan kebodohan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran, dan mengutus para rasul untuk mengembalikan manusia kepada akal sehat yang benar. Coba kita perhatikan, sebagian sahabat dahulu, mereka setelah masuk Islam terkadang tertawa sesama mereka. Lalu mereka menjelaskan bahwasanya kami tertawa mengingat masa-masa jahiliyah dulu. Apa itu? Dahulu kami buat dari adonan gandum, dari adonan roti, kami membuat bentuk patung. Kemudian kami ibadahi patung tersebut. Dan kalau kami lapar, kami makan dari patung tersebut. Wainal aql, di mana akal manusia yang sebenarnya? Patung ini yang mereka buat dari adonan roti, siapa yang menciptakannya? Siapa yang membuatnya? Manusia. Kok bisa dia yang menciptakan, dia juga yang menyembah objek yang dia ciptakan? Maka inilah hikmah dari diturunkannya Al-Quran, diutusnya Rasul untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Apa itu fitrahnya? Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptanya. Allah berfirman di dalam suratul Rum, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka hadapkan wajahmu wahai Muhammad kepada agama Allah, agama yang lurus. Apa itu? Fitrah yang Allah jadikan di dalam hati manusia. Sehingga kata para ulama, kalau seandainya ada seorang anak manusia lahir dan dia tidak terkontaminasi dengan satu pemikiran apapun, dia tidak pernah ketemu dengan manusia, maka dia tidak akan menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu kenapa manusia banyak yang menyembah selain Allah? Nabi SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, dalam sahih Muslim, fa abawahu yuhawwidanih aw yunassiranih aw yumajjisanih. Setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah, akan tetapi kedua orang tuanya dan lingkungan masyarakatnya yang membuatnya menjadi seorang Nasara, Yahudi dan Majusi. Baik, asyahid, maka ketika kita membahas kisah para nabi, pada hakikatnya kita sedang membahas tauhid. Dari sisi madmunu da'watir rusul, kandungan atau konten dakwah para rasul. Setiap rasul yang Allah utus, Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dakwah rasul tersebut, wa ila 'adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika kami utus Hud alaihi salam kepada kaumnya 'Ad. Dakwanya apa? Wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhi segala yang diibadahi selain Allah. Dan Allah berfirman dalam surat An-Nahl, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul yang berdakwah hendaknya kalian hanya beribadah kepada Allah dan jauhi taghut, segala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kisah kita hari ini adalah berkaitan dengan Nabi Hud alaihi salam. Dan Nabi Hud ini beliau diutus setelah Nabi Nuh alaihi salam. Karena Nabi Hud adalah rasul dan Nabi Nuh adalah rasul. Dan rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Sehingga kalau ada rasul, maka pasti dia diutus setelah Nuh alaihi salam. Adapun Adam, sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya, beliau adalah nabi, bukan rasul. Adam alaihi salam, beliau adalah nabi dan bukan rasul. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nuh alaihi salam sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Hud, qila ya Nuh bit bisalamin minna wa barakatin alayka wa ala ummamin mimman ma'ak wa ummamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna 'adzabun alim. Setelah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan angin topan kepada kaumnya Nabi Nuh yang ingkar kepada beliau, Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh di atas kapal yang penuh dengan hewan, dengan burung dan dengan manusia. Masing-masing Nabi Nuh memuat di atasnya min kullin zaujaini itsnain. Setiap hewan Allah perintahkan Nabi Nuh untuk dibawa indukannya berpasangan, 2 pasang. Dan ini Islam. Islam menjaga alam semesta ini. Rahmatan lil alamin. Bukan hanya untuk rahmatan lil bashar. Bukan hanya untuk rahmat bagi manusia saja. Bahkan Nabi SAW menceritakan pada zaman Bani Israel dulu ada seorang wanita pelacur. Sebagaimana termaktub dalam Sahih Bukhari. Wanita pelacur ini melewati sumur yang di sampingnya ada anjing yang sedang kehausan menjulurkan lidahnya. Lalu rahmat yang ada dalam hati wanita tersebut, beliau merasa iba dengan anjing yang sedang menjulurkan lidahnya dikarenakan kehausan. Ia pun masuk ke dalam sumur mengisi wadah untuk memberikan minum kepada anjing tersebut. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Faghafarallahu laha." Maka Allah mengampuni wanita tersebut dikarenakan rahmat kasih sayangnya terhadap seekor anjing. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hal lana minal bahaimi ajr?" Ya Rasulullah, apakah memberi makan hewan ternak, menjaga pohon, apakah itu mendapatkan pahala? Kata Nabi SAW, "Fi kulli kabidin ratbatin ajr." Setiap perbuatan baik kepada makhluk yang memiliki ruh, maka itu akan menjadi pahala bagi seorang hamba. Maka Islam menjaga alam semesta ini, menjaga bumi ini dengan keseimbangan antara kehidupan manusia dan kehidupan hewan-hewan maupun tumbuhan.
dan Allah melarang kita untuk melakukan pengerusakan di muka bumi ini. Allah berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Di dalam suratul A'raf Allah katakan, dan jangan kalian melakukan kerusakan setelah bumi ini di dalamnya terdapat kemaslahatan, perbaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hud alaihi salam, beliau seorang nabi yang berasal dari keturunan Sam bin Nuh. Sam bin Nuh. Beliau adalah Hud ibni Abdullah ibni Rabah ibni Jarud ibni Ad ibni Aus ibni Iram ibni Sam ibni Nuh ibni Lamak ibni Mutawshalikh ibni Ukhnukh ibni Yart ibni Mihlail ibn Qainan ibni Anush ibni Syith ibni Adam alaihi salam. Nasabnya kembali kepada Nabi Nuh alaihi salam, dan nasab Nabi Nuh kembali kepada manusia pertama Adam alaihi salam. Beliau ini salah satu dari keturunan Sam ibn Nuh. Sam ini memiliki anak yang bernama Iram, yang Allah sebutkan di dalam suratul Fajr, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Iram. Qaum Iram. Siapa kaum Iram itu? Kaum Iram adalah kaum Ad. Disebutkan Iram penisbatan kepada kakek mereka, karena Ad nama salah seorang dari silsilah kakek Nabi Hud, yang mana Ad ini menjadi nama sebuah qabilah, sebuah kaum, sebuah umat. Mereka disebut dengan Ad. Setelah Nabi Nuh diselamatkan, tidak ada lagi kesyirikan di muka bumi. Semuanya kembali berjalan di atas agama fitrah, agama Islam. Lalu setelah beberapa generasi, Nuh memiliki anak yang bernama Sam. Sam memiliki anak bernama Iram. Iram memiliki anak bernama Aus. Aus memiliki anak bernama Ad. Nah, pada Ad inilah silsilah keempat dari anak Nabi Nuh mulai kembali terjadi kesyirikan. Dan di antara konsekuensi sifat rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab suatu kaum sampai Allah berikan penjelasan tentang hidayah kepada kaum tersebut. Ini adalah sifat, konsekuensi dari sifat rahmat Allah. Maka diutus kepada mereka seorang nabi yang bernama Hud alaihi salam kepada kaum Iram atau kaum Ad. Allah sebutkan tentang sifat mereka ini, manusia-manusia yang diciptakan dengan kelebihan dibanding manusia-manusia yang lain. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Yang pertama, keistimewaan mereka memiliki imad. Ahli tafsir berselisih pendapat tentang makna imad. Ibnu Jarir At-Tabari Al-Mufassirul Kabir, beliau menyebutkan imad, mereka ini memiliki patok-patok yang besar karena mereka selalu mengikatkan kemah mereka pada patok-patok tersebut. Dan mereka ini qaumun ruhal. Mereka ini adalah suatu qabilah yang selalu berpindah-pindah. Kemudian kata Allah, Irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Mereka ini memiliki keistimewaan yang Allah tidak berikan kepada manusia yang lain pada zaman itu. Apa itu? Allah sebutkan di surat Hud. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Wahai kaum Ad, kata Hud alaihi salam, ingatlah akan nikmat yang Allah berikan kepada kalian tatkala Allah jadikan kalian orang yang memakmurkan bumi ini setelah kaumnya Nabi Nuh. Lalu kata Hud alaihi salam, wazadakum fil khalqi bastah. Boleh dibaca bastah pakai sad, boleh dibaca bastah pakai sin. Tapi ini kalau bacaan pakai sin itu yang ma'ruf pada qiraah Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah bi maddil munfasil. Adapun dengan bacaan sad ini jalur Thaibatun Nashr
biqasril munfasil. Ala kulli hal min babil faidah. Mereka ini manusia yang Allah berikan keistimewaan dengan bentuk tubuh yang lebih besar dibanding manusia yang lain. Wa zadakum fil khalqi bastah. Dan Allah jadikan tubuh kalian lebih besar dari manusia-manusia yang lain. Sebagian ahli tafsir menyebutkan tubuh mereka dikembalikan kepada sebagaimana besarnya tubuh Nabi Adam alaihissalam, yang mana tinggi beliau sittuna dhira'an. Tinggi Nabi Adam alaihissalam 60 hasta. Iya, 60 hasta. Kalau satu hasta 50 cm, maka dikali 60. Allahu Akbar. 30 meter. Iya. Maka mereka ini memiliki tinggi yang sangat menjulang ke langit yang tidak diberikan kepada manusia-manusia yang lain. Karena kata Nabi SAW, wala yazulul khalqu yanqusu ila al-yaum. Kata Nabi SAW setelah menyebutkan penciptaan Nabi Adam yang tingginya 60 hasta, kata beliau, dan penciptaan manusia terus menyusut sedikit demi sedikit sampai terjadi seperti sekarang. Jadi ada penyusutan. Qaum 'Ad ini yang mereka memiliki keistimewaan dengan tubuh yang besar, ternyata mereka tidak jadikan untuk bertakwa kepada Allah. Tapi mereka menjadikan itu sesuatu yang melalaikan mereka. Mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka jadikan jasad mereka yang besar sebagai sebab datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mereka ini ketika memiliki jasad yang besar, kerjaan mereka adalah memahat batu-batu di gunung untuk dijadikan rumah. Wa tanhituna minal jibali buyuta. Bahkan lebih dari itu, sebagian membuat istana dari batu. Mereka memahat batu untuk membuat istana yang megah, yang besar. Lebih parahnya lagi, mereka terkadang kurang kerjaan. Rumahnya sudah ada, istananya sudah ada, mereka bikin-bikin semau mereka. Artinya tidak ada hajat membutuhkan rumah, tapi mereka kurang kerjaan terus bikin, apakah itu dianggap seni ataukah dianggap untuk bermewah-mewahan, memperbanyak properti dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan ini melalui lisannya Nabi Nuh, melalui lisannya Nabi Hud alaihi salam. Kata Hud, "Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun?" Wahai kaum 'Ad, apakah kalian ini membuat setiap jalan, di setiap jalan, rumah-rumah dari batu hanya untuk tujuan main-main saja? Artinya tidak ada hajat kalian dengan rumah yang kalian pahat dari batu tersebut. Tapi kenapa kalian menghabiskan waktu hanya untuk memperbanyak properti, untuk membuat seni? Kalian lupa dengan tujuan kalian diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Dan ini musibah. Kalau sudah banyak harta, sudah banyak properti, sudah senang dengan keindahan-keindahan, seni dan seterusnya, konsekuensinya adalah takut mati. Takut meninggalkan harta. Sehingga mereka membuat hal-hal yang menjadi sebab agar mereka bisa kekal hidup di muka bumi ini. Dan ini konsekuensi orang kalau sudah punya banyak harta, sudah punya banyak aset, dia takut kalau meninggal kehilangan aset tersebut. Sehingga mereka mencari cara bagaimana untuk bisa kekal di muka bumi ini. Bahkan ada sebagian sekarang metode memfreeze atau memfrozen jasad manusia, otak manusia, jantung manusia, seluruh organnya nanti dihidupkan kembali sesuai akad yang dia buat. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Ada sekarang. Dan itu hanya dijual untuk orang-orang kaya, tapi belum pernah dicoba. Mereka menganalogikan dengan ikan. Sebagian orang Jepang membius ikan sampai pingsan, kemudian dibukukan. Nanti dicairkan, ikan itu hidup kembali. Allahul musta'an. Mereka begitu cintanya dengan dunia, dikarenakan aset yang sudah melimpah, takut. Capek hidup di muka bumi ini, setiap hari
hanya untuk mendapatkan aset tersebut, mengamankan aset tersebut. Masa sudah dapat kemudian ditinggalkan hanya dengan kematian? Ini nasallallahu alaihi wasallam. Kalau orang sudah melimpah aset dan harta itu benar-benar ditanamkan di dalam hati, konsekuensinya adalah takut mati. Tapi kalau harta itu hanya dijadikan di tangan, bukan di hati, maka dia akan menganggap itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa survive hidup di muka bumi ini, dan tujuan utamanya yang ada di dalam hati adalah tujuan Allah menciptakannya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah sebutkan tentang konsekuensi dari kehidupan mereka, keseharian mereka yang bermegah-megahan, hanya main-main saja hidup di muka bumi ini. Mereka berkata kepada Nabi mereka Hud alaihi salam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, in huwa illa basharun wala in ata'tum basharan mithlakum innakum idzal la khasirun aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun hayhata hayhata lima tu'adun in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Apakah kalian akan beriman dengan seorang yang bernama Hud ini? Padahal dia hanyalah manusia seperti kita. Dari kabilah kita. Kita kenal siapa dia? Manusia, bukan malaikat. Kemudian dia memberikan keterangan kepada kita, nanti kita semua akan mati. Kita akan meninggal dan kita akan dibangkitkan kembali. Ini kata mereka hayhat. Ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi, kata mereka. Lalu mereka menjelaskan in hiya illa hayatunad dunya. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan kami hidup, kemudian kami meninggal dan kami tidak akan dibangkitkan. Sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi kalau orang sudah menjadikan dunia di dalam hatinya. Dia takut mati dan takut akan dibangkitkan. Karena orang yang yakin dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dia pernah dapatkan di muka bumi ini, maka dia akan mempersiapkan. Bahkan dia akan menjadikan harta yang Allah berikan lebih panjang usia pahalanya dari umurnya. Ini orang-orang yang memiliki keimanan dan menanamkan keimanan di dalam hatinya dan harta hanya dijadikan di tangannya. Perhatikan, orang-orang yang menjadikan harta di hati mereka berat untuk meninggalkan harta tersebut. Konsekuensinya mereka takut mati dan mereka akan mencari segala wasilah untuk bisa tetap kekal. Tapi kalau orang-orang yang menjadikan keimanan kepada Allah di dalam hati mereka, mereka mengetahui diciptakan untuk beribadah kepada Allah, mereka menjadikan harta itu hanya di tangan. Dan bahkan mereka berusaha menjadikan harta ini usia pahalanya lebih panjang daripada usia mereka. Dengan menyedekahkannya, dengan wakaf. Karena wakaf usia pahalanya akan lebih panjang daripada usia umur seorang di muka bumi ini. Baik. Mereka menuduh Nabi Hud alaihi salam orang yang bodoh, orang yang gila dan pendusta. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ucapan mereka, qalu qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma hadha illa inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Wahai Hud, kami melihat apa yang kau dakwakan ini adalah sesuatu yang bodoh. Masa kami yang sebesar ini engkau takut-takuti kami dengan sesuatu yang tidak mungkin mengalahkan kami. Iya, ini ucapan mereka. Bahkan dalam surat Fussilat mereka sebutkan فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. Kaum Ad, mereka menyombongkan diri di muka bumi ini, bahkan mereka menantang siapa yang bisa mengalahkan kami yang lebih kuat dari kami di muka bumi ini. Ini ucapan kaum Ad. Mereka menuduh Hud sebagai seorang pendusta, sebagai seorang yang bodoh. Tapi apa balasan Nabi Hud alaihi salam? Perhatikan, seorang nabi, demikian pula pengikut para nabi, para da'i, para ustadz, para kiai, mereka ketika berhadapan dengan umat Islam,
berhadapan dengan umat mereka itu bagaikan seorang ayah yang menghadapi anak-anak mereka. Artinya ia akan berikan nasihat sebaik mungkin. Karena mereka menginginkan anak-anak tersebut bisa baik, bahkan lebih baik dari sang ayah. Ini fitrah seorang ayah. Allah berfirman tentang Nabi Hud. Kata Nabi Hud, qala ya qaumi laisa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Wahai kaumku, aku bukanlah seorang yang bodoh, bukan pula seorang pendusta, akan tetapi aku adalah rasul yang diutus oleh Rabbul Alamin, yang menciptakan, yang mengatur, memberi rezeki dan memiliki kalian semua. Kemudian kata Hud alaihi salam, aku hanya datang kepada kalian menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepadaku. Kitab diturunkan kepada Nabi Hud, wajib kita imani. Hanya saja Allah tidak menyebutkan kepada kita apa nama kitab yang diturunkan kepada Hud alaihi salam. Dan tidak pula Nabi SAW menyebutkan kitab apa yang diturunkan kepada Hud alaihi salam. Namun wajib kita yakini dengan keimanan yang global bahwasanya tidaklah Allah mengutus seorang rasul melainkan Allah turunkan kepada rasul tersebut kitab. Allah berfirman di surat Al-Hadid, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Sungguh kami telah utus rasul-rasul kami dengan bukti dan kami berikan kepada mereka kitab. Jadi ini keimanan secara global, setiap rasul yang Allah utus, Allah berikan kitab. Hanya saja di antara kitab tersebut ada yang Allah sebutkan namanya kepada kita, seperti Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, Taurat yang diturunkan kepada Musa, Zabur yang diturunkan kepada Daud, dan Injil yang diturunkan kepada Isa alaihi salam. Baik, Hud alaihi salam mengatakan, aku diutus untuk menyampaikan kepada kalian risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengembalikan kalian dari penyimpangan fitrah kembali kepada fitrah yang lurus, dari beribadah kepada selain Allah kembali beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana lakum nasihun amin. Perhatikan di sini kata Hud, dan aku bagi kalian adalah seorang pemberi nasihat lagi terpercaya. La as'alukum alaihi ajran in ajriya illa ala rabbil alamin. Allah kisahkan tentang ucapan Hud di surah yang lain, di surat Asy-Syu'ara, wahai kaumku, aku tidak meminta kepada kalian balasan upah sedikit pun, yang aku harapkan hanyalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini manhaj dakwah para rasul. Mereka ketika berdakwah adalah untuk memberikan nasihat kepada umat, bukan untuk mengharapkan kekayaan dari umat tersebut. Bahkan mereka lah yang memberikan kebaikan kepada umat. Suatu ketika datang kepada Nabi SAW yang ketika itu berada di masjid, kabilah dari Thaqif, Bani Thaqif. Mereka datang hufah, kata rawi, dalam keadaan tidak memiliki alas kaki. Pakaian mereka seadanya, menunjukkan betapa miskinnya mereka. Baru masuk Islam. Nabi SAW melihat kondisi sahabatnya seperti yatama'ar wajhu. Kata rawi, wajah beliau berubah. Kesedihan terlihat di wajah beliau. Perasaan iba kepada umat ini terlihat di wajah beliau. Beliau masuk ke dalam rumahnya, mencari apa yang bisa beliau berikan. Ternyata habis. Tidak ada satupun orang meminta kepada Nabi SAW, dan beliau punya apa yang diminta tersebut, melainkan beliau berikan hatta nafada ma fi yadih, sampai habis apa yang ada di tangan beliau. Datang orang Bani Thaqif ini, orang Mudhar ini dari Muzaina kepada Nabi SAW dalam keadaan penuh kebutuhan seperti itu. Beliau pun masuk ke rumahnya, mencari apa yang bisa diberikan, ternyata tidak ada. Keluar lagi, masuk lagi, bingung. Sampai beliau naik ke atas mimbar, lalu memberikan syafaat, meminta kepada sebagian sahabat, rajulun tasaddaqa bidinar.
ada seorang bersedekah dengan 1 dinar, maka itu akan menjadi kebaikan baginya dan menjadi sebab untuknya dijaga dari api neraka. Ada seorang yang bersedekah dengan pakaian, dengan makanan. Akhirnya semua sahabat bersedekah, lalu Nabi SAW memberikannya kepada orang-orang dari Mudhar tadi, dan wajah beliau kembali senang. Ini manhaj Nabi SAW. Kepenatan, kesusahan umat ini menjadi kesusahan beliau. Allah sebutkan tentang kisah Nabi yang mulia ini. Seperti apa sih isi hati Nabi SAW? Allah sebutkan di akhir surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul, amat berat terasa baginya apa yang menjadi kesusahan kalian. Beliau sangat semangat untuk memberikan hidayah kepada kalian dan teramat sangat penuh rahmat terhadap orang-orang yang beriman. Hud alaihi salam mengatakan, wa ana lakum nasihun amin. Wahai umatku, aku adalah pemberi nasihat dan orang terpercaya bagi kalian. Apa jawaban mereka? Mereka mendustakan Nabi Hud alaihi salam. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya umatnya Nabi Hud begitu besar kedurhakaannya dan pendustaannya terhadap Nabi Hud, mereka tidak akan beriman lagi, sehingga Nabi Hud berdoa kepada Allah, Rabbin surni bima kadzabun. Ya Allah, tolonglah aku dari apa yang mereka dustakan aku. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mulai memberikan pertolongan kepada Nabi Hud. Pertolongan tersebut menjadi azab bagi umatnya Nabi Hud, kaum 'Ad. Ketika itu mereka mulai ditimpa musim paceklik. Manusia pada zaman dahulu, sumber perekonomian mereka terletak pada peternakan, pertanian, kebun, ternak. Itu yang menjadi sumber perekonomian mereka. Mulai terjadi musim paceklik, hujan tidak turun selama 3 tahun. Mereka pun melihat harta benda mereka yang paling berharga, makanan pokok dan hewan ternak mereka mulai berkurang dan hasil panen tidak bisa diharapkan. Akhirnya sebagian dari mereka mengutus sekitar 70 orang sebagaimana yang disebutkan Ibnu Ishaq, yang dinukil Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Mereka mengutus sekitar 70 orang untuk pergi ke Mekah, ke Haram. Karena kebiasaan orang-orang terdahulu, sehebat apapun kesyirikan mereka, bukan berarti mereka tidak beribadah kepada Allah. Ini harus dipahami. Jadi syirik itu bukan seorang hanya beribadah kepada selain Allah saja kemudian tidak beribadah kepada Allah. Bukan. Tapi yang disebut dengan asyraka, yusyriku, isyrak, syirik adalah seorang beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah. Artinya syirik menyertakan selain Allah di dalam beribadah kepada Allah. Ini makna asyraka yusyriku. Kaumnya Nabi Ibrahim yang mereka beribadah kepada matahari, bulan, bintang, bukan berarti mereka tidak beribadah kepada Allah. Tapi mereka beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Suatu ketika seorang dari kalangan penduduk Madinah melewati Nabi SAW. Lalu beliau bertanya, "Ma ta'bud? Kam ilahan ta'bud?" Berapa Tuhan yang engkau ibadahi? Berapa objek yang engkau ibadahi? Lalu dia mengatakan 7, wahidun fis sama wa sittatun fil ard. Aku menyembah 7 Tuhan, 1 di langit dan 6 di bumi. Lalu kata Nabi SAW, kalau engkau ditimpa keburukan, kesusahan, kepada Tuhan yang mana engkau minta? Ia mengatakan alladzi fis sama. Otomatis aku hanya akan meminta yang kepada yang ada di langit karena hanya Dia yang bisa menyelamatkan. Lalu kata Nabi SAW, subhanallah, ketika engkau ditimpa musibah, engkau hanya meminta kepada Allah, tapi ketika engkau berada dalam suasana senang, engkau menyekutukan Allah dengan selainnya. Dan orang-orang musyrikin Quraisy, bukanlah mereka
orang yang tidak beribadah kepada Allah. Nabi SAW diutus kepada mereka bukan dikarenakan mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi mereka beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Namun ketika mereka sedang melakukan perjalanan laut, sedang berlayar, mencari ikan, datang badai, mereka mengikhlaskan doa mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Yunus, "Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil bahri wa jarayna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun 'asif wa ja'ahumul mawju min kulli makanin wa dhannu annahum uhita bihim da'u Allah mukhlishina lahud-din la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin." Falamma anjahum minha idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq ya ayuhan nasu innama baghikum ala anfusikum mata'ul hayatid dunya. Ketika mereka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan berupa berlayar di muka bumi ini, di atas laut, dengan angin yang mengantarkan mereka di atas perahu layar, mereka pun senang. Mereka menyekutukan Allah dengan selainnya. Tapi ketika datang badai, mereka terkepung oleh ombak yang sangat tinggi. Da'ullaha mukhlishina lahuddin. Kata Allah, mereka berdoa kepada Allah mukhlishina lahuddin, ikhlas, mengikhlaskan agama, permintaan mereka hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Rabb yang maha memiliki rahmat. Ketika hambanya berdoa kepadanya dengan keikhlasan, walaupun hamba itu menyekutukannya, Allah berikan kesempatan untuk mengabulkan doa hamba tersebut. Allahu Akbar. Dan ini juga yang terjadi pada kaumnya Nabi Hud. Ketika mereka ditimpa musim paceklik, tidak ada hasil panen dan tidak ada hasil ternak, mereka pun mengutus sekitar 70 orang untuk mendatangi haram di Mekah. Dan di sana mereka bertemu dengan seorang yang bernama Muawiyah ibni Bakr. Muawiyah ibni Bakr ini dari kabilah Imliq, ibni Lawith, ibni Sam, ibni Nuh. Masih satu keturunan dari Sam bin Nuh. Kemudian Muawiyah ibni Bakr ini memiliki ibu Jalhadha. Jalhadha ini dari kabilah Ad. Jadi ibunya adalah kaum Ad, Muawiyah bin Bakar. 70 orang dari kaum Ad tadi ketika sampai di Mekah, mereka singgah dan dijamu oleh Muawiyah bin Bakar. Dan orang zaman dahulu, jahiliyah zaman dahulu, bahkan pada zaman kaum Ad, ketika mereka menjamu tamu dengan khamr, dengan biduan-biduan penyanyi wanita, ini amalan-amalan jahiliyah yang ada sejak zamannya Nabi Ad, kaum-kaum yang sudah dibinasakan dan terus akan diwariskan oleh umat-umat setelahnya. Karena pemicunya adalah satu, pembisiknya adalah satu, yaitu iblis la'natullahi alaih. Jadi jangan heran kalau misalnya amalan-amalan jahiliyah pada zaman dahulu masih dilakukan zaman sekarang. Menjamu dengan khamr, dengan penyanyi-penyanyi wanita. Ini pembisiknya satu, yaitu iblis alaihi la'natullah. Akhirnya mereka pun singgah di rumah Muawiyah ibni Bakar ini selama 1 bulan. Lupa tujuan mereka diutus. Hingga akhirnya setelah 1 bulan, Muawiyah ibni Bakar merasa kasihan dengan sepupu-sepupunya yang ada di negeri Ad, di kaum Ad. Mereka ini datang untuk meminta hujan di Mekah. Tapi mereka lupa, akhirnya mereka diingatkan dan mereka pun mulai mawas diri, teringat kembali. Akhirnya mereka mendatangi haram. Sesampainya di haram mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah seorang di antara mereka mustajabud da'wah, seorang yang doanya dikabulkan. Namanya adalah Qail ibni Itr. Qail ibni Itr ini berdoa meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kaum Ad. Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala tiba-tiba memunculkan 3 jenis awan. Ada yang berwarna putih, berwarna merah,
dan berwarna hitam. Kemudian fanada munadin minas sama. Ada malaikat yang memanggil dari langit, pilih wahai Qail bin Itr, jenis awan mana yang kau mau? Lalu dia pun meminta awan yang hitam. Karena awan yang hitam mengandung lebih banyak butiran air dan akan lebih banyak menghasilkan hujan. Ternyata ini adalah doa dari Nabi Hud alaihissalam untuk menyelamatkan Nabi Hud dan membinasakan kaum Ad. Ternyata awan tersebut diutus kepada kaum Ad. Ketika mereka pulang ke kaum Ad, awan tersebut mendatangi mereka. Allah sebutkan di surat Al-Ahqaf, karena memang kaum Ad ini adalah kaum yang menempati perbatasan antara Oman dan Yaman di suatu daerah yang bernama Ahqaf, dekat Syihir, dekat Hadramaut. Di surat Al-Ahqaf Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kedatangan awan hitam ini. Setelah 3 tahun mereka ditimpa paceklik, begitu mereka melihat awan hitam, mereka mengatakan hadza 'aridun mumtiruna. Mereka mengatakan inilah awan yang kita tunggu-tunggu. Iya. Kemudian kata Hud alaihi salam, qala bal huwa masta'jaltum bih rihun fiha adzabun alim. Bukan seperti yang kalian sangkakan, awan ini adalah awan yang dibawa oleh angin topan yang akan membinasakan kalian semua. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Ketika awan ini datang, Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya bersembunyi di suatu tempat yang Allah wahyukan kepadanya, dan orang-orang yang sombong tadi, yang darnakan jasad mereka yang besar, mereka pun diambil oleh awan tadi. Begitu dahsyatnya, Allah berfirman, fa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum Ad, kami binasakan mereka dengan angin sarsar. Arti angin sarsar, angin yang sangat dingin. Atiyah syadidatul hubub. Dan angin yang dingin ini begitu kencang hempasannya, hingga akhirnya diangkat seorang oleh angin tersebut. Ketika angin berputar bisa mengangkat seorang, mengangkat benda-benda apa saja yang ada di sekitarnya, dan menjatuhkan orang tadi dari atas hingga kepalanya terlepas. Kata Allah, ka'ajazu nakhlin khawiyah, sehingga mereka ini seperti pohon kurma yang tidak memiliki daun lagi. Sudah tanpa kepala, mereka dijatuhkan dari langit oleh angin yang mengangkat mereka ke atas. Hingga akhirnya mereka binasa. Dan semuanya binasa, tidak tersisa satupun, kecuali kaum Hud, kecuali Nabi Hud yang bersama orang-orang yang beriman kepada mereka. Dan inilah yang dikenal dalam sejarah yang bernama yang dikenal dengan Arab Baidah, Arab Aribah Baidah. Kita akan sebutkan insya Allah setelah salatul Isya tentang 3 jenis bangsa Arab. Ada Arab yang punah, ada Arab yang Arab asli, dan ada Arab yang mereka terjadi akulturasi budaya di dalam kearaban mereka. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan setelah salat Isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli wa sallim ala man ba'athahu Allah basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Amma ba'd. Ikhwani wa akhawati, hafizakumullah jami'an. Kembali kita lanjutkan kisah Nabi Hud alaihi salam dengan kaumnya Ad. Setelah datang awan hitam yang merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Hud yang akan membinasakan kaum Ad, mereka mengatakan ketika melihat awan yang sudah dinanti-nantikan selama 3 tahun, qalu hadza 'aridun mumtiruna. Inilah awan yang akan mendatangkan hujan kepada kita. Qala bal masta'jaltum bih rihun fiha 'adzabun alim. Tidak seperti yang kalian bayangkan, yang datang awan kepada kalian di dalamnya terdapat rih, terdapat angin badai yang di dalamnya ada azab yang pedih bagi kalian. Hingga akhirnya
mereka pun tidak tersisa satu orang melainkan ia diambil oleh badai tersebut, dibawa ke atas, dinaikkan ke atas, kemudian dilemparkan ke bawah hingga tubuhnya membentur bumi dan kepalanya terlepas dari badannya. Mereka ini bagaikan pohon-pohon kurma yang dicabut dari akarnya, telah hilang daun dan buahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Haqqah, wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'Ad, mereka dibinasakan dengan rihin sarsar, artinya badai angin yang sangat dingin. Bahkan disebutkan sebagian ahli sejarah, begitu dinginnya angin yang dikirim ini, sampai-sampai ada seorang wanita di dalam rumahnya, ia menyalakan api untuk menghangatkan tubuhnya, dan ia menantikan kehangatan, ternyata wanita tersebut mati kedinginan di hadapan api yang ada di depannya. Begitu dinginnya azab yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, di akhirat kelak pun selain ada hamiyah, air yang mendidih, hamim, juga ada azab dengan sesuatu yang dingin. Ini subhanallahil azim, menggabungkan antara yang panas sangat dengan yang dingin sekali. Ini adalah siksaan. Dan ini mungkin seorang bisa merasakan ketika tinggal di tempat-tempat yang sangat dingin. Ketika datang musim kemarau, misalnya di pegunungan, pada masa-masa waktu-waktu yang dingin, itu terasa sangat menyiksa. Sangat menyiksa. Dan seorang sangat membutuhkan penghangat. Ini kalau seorang tinggal di tempat-tempat yang dingin. Dan dingin itu tidak mesti menjadi sesuatu yang menyenangkan, tapi terkadang menjadi azab, sebagaimana Allah membinasakan birihin sarsar. Atiyah. Atiyah artinya syadidatul hubub. Angin yang dikirim ini begitu dingin dan hempasannya sangat kuat. Bayangkan saja orang yang ada di dalam rumahnya terangkat hingga rumah-rumahnya, dan mereka dilepaskan dari atas, jatuh dan kepalanya terlepas dari badannya. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Angin yang begitu kencang dan sangat dingin ini dikirim kepada mereka sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husumah ay daimah. Dikirim selama 7 hari, 7 malam 8 hari. 7 malam 8 hari. Disebutkan ini adalah hari naas bagi mereka. Fi yaumi nahsin mustamir. Dan angin ini selama 8 hari 7 malam ini tidak berhenti sama sekali. Terus husuma ay daima, terus menerus seperti itu. Angin bertiup sangat kencang dengan membawa angin yang sangat dingin. Hingga akhirnya mereka pun binasa. Tidak ada yang tersisa dari 'Ad yang pertama ini, dari kaum 'Ad, kecuali Nabi Hud alaihi salam dengan orang-orang yang beriman bersamanya, dan ada satu kabilah dari keturunan 'Ad ibn Aus ibni Iram ibni Sam ibni Nuh, yang mereka dikenal dengan Al-Ludhiyatul Muhda. Al-Ludhiyatul Muhda ini keturunan kaum 'Ad, tapi mereka tinggal di Haram, di Mekah. Sehingga peristiwa yang menimpa di daerah Ahqaf tadi, perbatasan antara Yaman dengan Oman, ini hanya membinasakan orang-orang yang ada di tempat tersebut. Tidak seperti zamannya Nabi Nuh, azab yang datang merata. Tidak ada yang selamat kecuali yang bersama Nabi Nuh. Adapun pada kaum 'Ad ini tidak ada yang selamat kecuali yang bersama Nabi Hud pada negeri Ahqaf. Adapun di negeri yang lain seperti Muawiyah bin Bakar tadi, yang dari kaum Imliq ibni Lawith ibni Sam ibni Nuh, ini mereka tidak terkena adab karena mereka berada di Haram, di Mekah. Demikian pula dari kaum Al-Ludhiyatul Muhda, mereka ini bagian dari kaum 'Ad, tapi mereka sudah pindah ke negeri Haram, ke Mekah, sehingga mereka tidak tertimpa adab. Adapun yang dibinasakan tadi, mereka dikenal dengan 'Ad al-Ula.
Allah sebutkan di dalam surat An-Najm, wa annahu ahlaka 'adanil ula. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang membinasakan kaum 'Ad yang pertama. Para ulama berselisih siapakah kaum 'Ad yang kedua. Apakah mereka Tsamud yang juga nanti akan dibinasakan, yang kisahnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, ataukah mereka kaum yang lain? Disebutkan Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, 'Ad al-akhirah, 'Ad yang terakhir yang dibinasakan, mereka adalah Al-Ludhiyatul Muhdah yang tinggal di Mekah tadi, yang sudah berpindah dari negeri Ahqaf. Asyahid, nanti kaum 'Ad ini mereka semua akan punah. Tidak ada yang tersisa dari keturunan 'Ad. Mereka habis. Walaupun mereka kepada kaum 'Ad ini, kepada Nabi Hud alaihi salam, disebutkan ahli tafsir bahwasanya dialah orang yang pertama kali berbicara dengan bahasa Arab. Dialah orang yang pertama kali berbicara dengan bahasa Arab. Adapun yang pertama kali berbicara dengan bahasa Arab fusha, dia adalah Ismail ibni Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi dari bangsa Arab, kata Nabi SAW kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, inna al-anbiya minal Arab arba'ah. Nabi yang dari keturunan Arab hanya ada 4. Yang pertama Hud alaihi salam. Yang kedua Saleh, yang nanti akan kita bahas kisahnya pada pertemuan berikutnya, yang diutus kepada kaum Tsamud. Kemudian yang ketiga Syuaib. Syuaib alaihi salam, dia dikenal dengan khatibul anbiya, khatibnya para nabi. Begitu fasihnya Syuaib ini di dalam menjelaskan sesuatu kepada kaumnya. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, wa nabiyyuka ya Aba Dzar. Dan yang terakhir, nabi yang keempat dari bangsa Arab, dia adalah nabimu wahai Abu Dzar, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi yang Allah utus dan mereka juga sekaligus rasul hanya ada 24 yang disebutkan di dalam Al-Quran. Adapun selebihnya ada 3.000 sekian. 3.000 sekian. Adapun jumlah nabi ratusan ribu. Mi'atu alfin wa sittatun wa thalathuna alf nabiyan. Ada sekitar 130 ribuan nabi. Di antaranya rasul ada 300-an lebih. Di antara mereka ini yang dikisahkan di dalam Al-Quran disebutkan namanya hanya ada 25. 24 merangkap sekaligus rasul, 1 hanya sebagai nabi. Siapa yang hanya sebagai nabi? Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam dia bukan rasul karena tidak ada umat yang diutus kepadanya. Beliau manusia pertama. Bagaimana mungkin dia berdakwah kepada kaum yang tidak ada, mereka belum lahir. Ya, beliau hanya sebagai seorang nabi. Kemudian rasul yang pertama adalah Nuhun alaihissalam. Berkata seorang penyair menyebutkan tentang jumlah 25 nabi yang ada di dalam Al-Quran, disebutkan namanya hatmun ala kulli dzit taklifi ma'rifatun kulla anbiya'in li anbiya'in ala tafdhil qad ulimu. Ya, wajib bagi setiap mukallaf, setiap hamba muslim untuk mengetahui 25 nabi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian kata beliau, wa fi tilka hujjatuna thamaniyatun wa fi tilka hujjatuna minhum thamaniyatun ba'da 'ashrin wa yabqa sab'atun wa hum. Disebutkan di dalam surah Al-An'am pada firman Allah, wa tilka hujjatuna, dan ayat-ayat yang setelahnya pada kisah Ibrahim ada 18 nabi. Iya, ada 18 nabi dan rasul. Kemudian tersisa 7. Mereka adalah Idris, Hudun,
Syu'aibun wa Salihun wa kadza Dzulkifli wa Adam wa bil Mukhtari qad khutimu. Dan tersisa 7, yaitu Idris, kemudian Hud, Syu'aib, Saleh, lalu Dzulkifl, kemudian Adam, dan yang terakhir penutup para nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib ini seorang muslim mengetahuinya. Siapa saja disebutkan di dalam surat Al-An'am, bukan nanti surat Al-An'am, pada firman Allah, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajati man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas salihin wa Ismail wa Yas'a wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal alamin. Yang disebutkan 17. Sisa satu siapa? Ibrahim, karena dia yang wa min dzurriyyatihi, di antara keturunan Ibrahim, dan penyebutan kisah ini tentang kisah Ibrahim alaihi salam. Jadi ada 18 di dalam surat Al-An'am pada firman Allah, wa tilka hujjatuna ila akhiril ayat, dan yang tersisa 7 yang sudah kita sebutkan tadi. Mereka semua adalah nabi sekaligus rasul kecuali Adam alaihi salam. Baik. Binasalah dan punah kaum Ad. Mereka ini dikenal dengan Arab Baidah. Jadi Arab itu ada 2 jenis. Ada yang Arab Aribah, Arab yang memang asli Arab, yaitu keturunan Sam bin Nuh, keturunan Sam anaknya Nabi Nuh. Kemudian yang kedua, ada namanya Arab Musta'ribah, Arab yang asalnya non-Arab, Ajam, kemudian menikah dengan Arab hingga akhirnya mereka menjadi Arab campuran, yang seterusnya dikenal dengan Adnaniyun. Mereka ini adalah keturunan dari Ismail ibni Ibrahim alaihi wassalam. Karena Nabi Ibrahim bukan dari Arab, kemudian beliau memiliki anak Ismail, menikah dengan salah satu wanita dari kabilah Jurhum. Jurhum ini dari Arab Aribah, yang kemudian nanti punah dari Arab Aribah. Karena Arab Aribah kita sebutkan dulu ada beberapa. Pertama Ad, ada Thamud, kemudian ada Judais, ada Imliq dikenal dengan Amaliqah, ada Qahtan, dan ada yang lain-lain, ada Abiq dan yang lain-lain. Ini namanya Arab Aribah, Arab asli. Namun semuanya punah, ada yang Allah binasakan, ada yang keturunannya tidak berlanjut. Yang tersisa hanyalah Qahtaniyun. Ada beberapa, yang paling terkenal tersisa adalah Qahtaniyun. Qahtan, kabilah Qahtan. Adapun selebihnya punah. Dan Arab yang lebih banyak, mereka ini dikenal dengan Arab Musta'ribah, yaitu dari keturunan Ismail ibni Ibrahim alaihi wassalam. Yang kita ambil ibrah dari kisah Hud alaihi salam beberapa. Yang pertama, beliau sebagaimana halnya nabi-nabi yang lain, dakwah beliau adalah tauhid. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf dan di dalam surat Hud dengan lafaz yang sama, qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Berkata Hud alaihi salam kepada kaumnya, wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah saja, dan jangan beribadah kepada selain Allah. Kita sudah sebutkan tadi alasannya kenapa kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah secara akal. Iya. Karena mereka tidak mencipta, tidak mengatur memberi rezeki, dan juga tidak memiliki kita. Lalu apa hak dia untuk kita serahkan ibadah? Bukankah ibadah itu bentuk kesyukuran terhadap nikmat yang diberikan? Allah berfirman, fattaqullaha la'allakum tashkurun di dalam surat Al-Imran. Bertakwalah kepada Allah sebagai konsekuensi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa seseorang adalah wujud kesyukuran ia kepada Allah. Maka ketika sebuah benda, patung atau apapun, matahari dan semisalnya, dia tidak menciptakan kita,
Dia tidak mengatur, tidak pula memberi rezeki kepada kita, dan dia tidak memiliki kita. Lalu apa alasan kita untuk beribadah kepadanya? Isa bin Maryam, Nabi yang mulia, tidak beriman seorang muslim kalau tidak beriman kepada Isa bin Maryam. Tapi sekarang kita beribadah kepada Isa bin Maryam. Apa alasan untuk kita beribadah kepada Isa bin Maryam? Apakah dia yang menciptakan kita? Enggak. Justru Isa diciptakan oleh Allah dengan lafadznya kun. Fayakun, maka jadilah Isa. Ruh yang Allah ciptakan dengan lafadz kun, kemudian diperintahkan Jibril untuk meniupkan ke rahim Maryam. Isa bukan pencipta. Isa bin Maryam, apakah dia yang memberi rezeki dan dia yang memberi makan kepada kita? Tidak. Justru Allah Subhanahu wa taala mengatakan kana ya'kulani ta'am. Dahulu Isa bin Maryam dan ibunya Maryam, mereka semasa hidup juga memakan makanan. Maryam ketika ditanya Zakaria, "Anna laka hadza?" Dari mana engkau mendapatkan buah-buahan ini wahai Maryam? Maryam mengatakan, "Qalat huwa min indillah." Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah Isa memiliki kita? Lalu apa alasan kita beribadah kepada Isa bin Maryam? Apa alasan kita beribadah kepada Uzair, kepada patung, kepada wali yang sudah meninggal? Sebagian orang datang kepada wali meminta untuk disembuhkan. Datang kepada kuburan wali yang mereka anggap saleh, meminta untuk disembuhkan. Dia lupa bahwasanya wali tersebut meninggal karena sakit. Sebagian orang datang ke kuburan Nabi SAW meminta kesembuhan. Padahal dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim dan selainnya, Nabi SAW meninggal di pangkuan Aisyah karena sakit. Bagaimana mungkin kita meminta kesembuhan kepada Nabi sementara beliau hanya hamba yang tidak boleh diibadahi, tapi Rasul yang tidak boleh didustakan? Ini tauhid, ini dakwah para Rasul. Mereka semua mengajak hanya untuk beribadah kepada Allah dan jangan beribadah kepada selain Allah. Kenapa? Kita sudah sebutkan alasannya. Kemudian yang berikutnya, uslub da'watil anbiya, manhaj dakwah para nabi. Kita sudah sebutkan bahwasanya mereka tidak pernah meminta upah dari umatnya, tidak memanfaatkan jamaahnya untuk kepentingan pribadi, tidak, bahkan justru mereka yang mengerahkan apa yang mereka miliki untuk kemaslahatan umat mereka, dan mereka adalah nasihun amin. Mereka adalah seorang yang berkedudukan sebagai ayah bagi umat mereka, yang ketika memberikan nasihat adalah nasihat yang benar-benar ikhlas keluar dari dalam hati. Demikian pula ketika kita menjadi da'i, menjadi seorang muslim yang semua di pundak kita ada beban untuk menyampaikan risalah, balighu anni walau ayah. Maka kita semua wajib untuk berdakwah sebagaimana dakwanya Nabi Hud dan nabi-nabi yang lain. Dakwah kita intinya adalah mengarahkan manusia untuk kembali kepada fitrah, hanya menyerahkan ibadah kepada selain Allah dan tidak kepada selain Allah, kemudian dengan metode yang lemah lembut sebagaimana seorang ayah yang mengajari dan mendidik anak-anaknya. Dan banyak hikmah-hikmah yang lain, tapi waktu sudah jam 8. Wallahu a'lam. Apabila ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan, kekeliruan dari saya sendiri, wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.